Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Riana Mahika Narasiwi, Nur Ilahi Kurnia Rahmawati, Intan Arifah, Laili Fitria Rahmawati, Hulia Alfunahari, kemudian Haidar Faikotul Muna. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang asesmen komunitas, analisis stakeholder, dan intervensi psikososial dalam komunitas isyarat kalam. Baik, yang pertama asesmen komunitas. Profil komunitas isyarat kalam. Komunitas isyarat kalam berdiri pada tanggal 29 April 2020. Latar belakangnya berawal dari kegelisahan karena pemuda yang lain itu produktif. Awal mulai tahun 2020 saat ada pandemi COVID-19, banyak pengguna sosial media yang membuat konten. Founder bersama temannya mencoba untuk membuat konten dakwah dengan nama Isyarat Kalam. Kemudian filosofi dari nama komunitas ini yaitu Kalam, yang berarti berpegang teguh dengan syariat Islam, dan penambahan kata isyarat artinya kalam diturunkan tidak hanya sekedar melalui tulisan, tetapi mencakup fenomena alam dan lingkungan sekitar. Kemudian komunitas ini semakin berkembang. Berikut adalah foto ketika komunitas isyarat kalam melakukan kegiatan safari berbagi. Berikut struktur komunitas isyarat kalam. Yang pertama ketua, yaitu Muflih Abdullah Zufar, kemudian sekretaris Syaimah Rihan Fashir, kemudian bendahara Fadia Umi Fariha, kemudian tim pendidikan yang beranggotakan 1 Aurora Khairunisa, 2 M Khairul Imamil M, kemudian tim sosial yang beranggotakan 1 Hafiz Putra Nugroho, 2 Alia Syifa Sagala, 3 Nadia Fairuz Zahra. Kemudian tim media yang beranggotakan 1 Umi Jari Widayah, 2 Ranivita Khotimah. Sistem organisasi menerapkan pada prinsip kekeluargaan. Latar belakang geografi terletak di Perum Darussalam Blok 1, Mejing Wetan, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Lokasi tersebut dikelilingi sungai. Kemudian sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam fisik, sungai yang mengelilingi lingkungan perumahan. Kemudian sumber daya alam hayati, yaitu bambu dan sayuran seperti sawi, kangkung, serai, daun sirih, dan daun talang. Problem yang terjadi pada komunitas, yaitu sistemnya masih kurang terstruktur dan SDM di komunitas ini juga masih terbatas. Kebutuhan komunitas, ada 2 kebutuhan yang ada di komunitas ini, yaitu kebutuhan SDM dan kebutuhan finansial. Aset komunitas, yaitu sumber finansial dari founder, pelatihan pengembangan skill, diskusi komunitas, fund gathering, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas rohani generasi muda melalui konten-konten positif, pemanfaatan teknologi dalam bentuk media sosial yaitu Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kemudian kegiatan sosial masyarakat berupa bakti sosial. Analisis SWOT. Yang pertama kelebihan, yaitu sifatnya terarah atau terbuka, waktu fleksibel, kemudian informasi mudah diakses. Yang kedua kelemahan, yaitu kurang terstruktur, hubungan antar anggota kurang erat, kemudian skill yang berbeda. Kemudian yang ketiga peluang, yaitu relasi cukup luas, kerjasama dengan pihak luar, perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir ancaman, sikap intoleran, stigma negatif dari masyarakat. Faktor pelindung. Faktor pelindung di komunitas ini terlihat pada keberadaan founder, religiusitas dalam menyebarkan dakwah, dan sistem kekeluargaan. Faktor resiko di komunitas ini yaitu sikap egois dari anggota yang dapat menyebabkan ancaman bagi komunitas ini. Berikut adalah beberapa slide tentang
analisis stakeholder. Problem yang terjadi pada komunitas isyarat kalam yaitu minimnya SDM yang bergabung dalam komunitas isyarat kalam. Analisis stakeholder. Yang pertama, stakeholder primer, yaitu anggota komunitas isyarat kalam dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian, stakeholder sekunder, yaitu remaja masjid dan Wonder Home Library. Kemudian, stakeholder tersier, yaitu organisasi mahasiswa Riau. Kemudian yang terakhir, stakeholder kunci, yaitu Bank BDW. Peran stakeholder. Yang pertama, peran anggota komunitas dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu penyebar informasi komunitas. Kemudian yang kedua, peran remaja masjid dan Wonder Home Library, yaitu kolaborator pengadaan kegiatan sebagai wadah pelatihan komunitas, kemudian meningkatkan skill SDM. Kemudian yang ketiga, peran mahasiswa Riau, yaitu pemateri. Kemudian yang terakhir, peran Bank BDW, yaitu sebagai donatur. Berikut adalah beberapa slide tentang intervensi psikososial. Merancang intervensi berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor atau skill. Yang pertama aspek kognitif, yaitu kegiatan diskusi dan riklah. Kemudian aspek afektif, refleksi, menonton film, mengaji bersama, dan silaturahmi. Kemudian yang terakhir aspek psikomotorik atau skill, yaitu pelatihan public speaking dan pelatihan desain. Merancang intervensi berdasarkan level prevensi primer, sekunder, dan tersier. Level prevensi primer, edukasi dakwah kekinian. Level prevensi sekunder, edukasi diskusi problem kontemporer. Kemudian level prevensi tersier, diskusi dan safari dakwah. Individual level, meningkatkan keterampilan pembuatan program, kemampuan public speaking, dan intensitas keikutsertaan kajian dan literasi. Memperbaiki komunikasi, mengurangi dampak ketidakaktifan anggota. Community level, mengurangi faktor resiko tertundanya program kegiatan, meningkatkan promosi konten, live Instagram, dan hubungan bersama relasi. Menguatkan fungsi sosial, support, and networking. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah menyimak. Apakah teman-teman ada pertanyaan?